Saya kemarin baca sebuah buku, dan di buku itu ada satu statement yang menarik banget. Sekali lagi, ada sebuah statement dari buku yang saya baca yang menarik banget, yaitu adalah tentang gimana caranya kalau kita mau jadi orang kaya. Dan sekali lagi, ini adalah statement dari buku yang saya baca ya. Jadi kalau kamu tersinggung, kamu marah, ya mungkin kamulah yang dimaksud oleh si buku ini. Jadi si buku ini mengatakan, kalau kamu mau jadi orang kaya, caranya adalah kamu lihat si miskin ngapain, lakukan yang sebaliknya. Nah, makanya di video kali ini saya akan bahas 5 hal. Saya akan bahas 5 hal apa yang dimindsetkan oleh si miskin di dalam 5 hal ini. Dan kamu kalau menjadi kaya, lakukan yang sebaliknya. Simpel aja. Apa aja 5 hal ini? Yang pertama adalah tentang ilmu keuangan. Pengetahuan finansial, tentang pembahasan tentang finansial. Orang miskin menganggap ngomongin gaji, ngomongin uang itu hal yang tabu. Oh itu rahasia. Oh itu nggak enak diomongin. Oh itu mah pribadi. Ngomongin uang nggak mau. Tapi ngomongin agama, oh mereka paling seneng. Wah itu hati-hati itu. Ngomongin politik, pilihan politik, itu orang miskin paling seneng tuh. Padahal ya namanya pilihan politik, namanya juga luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi paling seneng tuh nanti lu pemilu lu coblos siapa, lu pilpres pilih siapa, lu agamanya apa, waduh paling seneng tuh. Si ini kan agamanya, waduh agama ini salah, wah mereka paling seneng ngomongin agama. Tapi ngomongin uang tabu. Orang kaya sebaliknya. Nah ini kalau kamu mau jadi orang kaya, pembicaraan tentang uang itu adalah sesuatu yang sangat lazim, terutama di meja makan. Orang kaya ngajarin anak-anaknya tentang keuangan sejak mereka kecil, dan mereka tidak pernah merahasiakan apapun soal keuangan dalam rumah tangganya. Kalau mereka punya sekian, mereka bilang. Kalau mereka nggak punya, mereka bilang. Gimana caranya mendidik anak soal keuangan itu dari kecil diajarkan. Gimana strategi berinvestasi yang benar. Gimana caranya menabung yang benar. Gimana caranya menyimpan kekayaan. Gimana caranya meningkatkan kekayaan. Gimana caranya membangun bisnis. Gimana caranya jualan. Semua diajarkan oleh para orang kaya kepada anak-anaknya sejak kecil. Dan saya belum pernah ketemu, bener juga ini buku, saya belum pernah ketemu satupun orang kaya yang mereka sibuk ngomongin satu agama, kedua politik. Hampir nggak pernah. Bahkan belum pernah. Ketika saya ngobrol sama investor-investor saya, ketika saya ngomong dengan partner-partner bisnis saya, kita selalu ngomongin soal peluang, soal investment, soal gimana caranya mencari cuan yang lebih dahsyat lagi, di mana ada opportunity yang lebih bagus lagi. Itu pembicaraan kita di atas meja makan. Kita nggak pernah ngomongin pilpres gimana, partai mana yang bagus, nggak ada. Apalagi ngomongin agama buru-buru. Nah itu yang pertama, soal uang. Yang kedua, soal investasi. Orang miskin atau orang yang mentalnya miskin, mereka akan mikir di mana investasi yang supaya saya bisa invest 1000 perak sekarang, besok jadi 100 miliar. Mereka mikir kayak gitu. Di mana ada cuan yang sebesar-besarnya, secepat-cepatnya. Orang kaya berbeda mikirnya. Ketika mereka ditawarin sebuah peluang investasi, si orang kaya akan, saya pelajari dulu, saya belajar dulu, dan mereka benar-benar belajar. Mereka benar-benar pelajari. Kalau ini sesuatu yang mereka sukai, mereka cocok dengan, dan mereka paham tentang investasi tersebut, baru mereka ikutan. Orang miskin selalu nanya, lu invest di mana? Gua ikut. Orang kaya pelajari dulu. Kalau gue paham, baru gue ikut. Gue pelajari dulu, kalau sesuai dengan profil resiko, kalau sesuai dengan budget saya, kalau sesuai dengan alokasi aset saya, baru saya ikut. Orang miskin nggak punya aset alokasi, orang miskin nggak punya profil resiko. Mereka bukan nggak punya karena nggak punya, tapi mereka nggak punya karena nggak pernah mikirin. Karena yang dipikir adalah gimana caranya invest 1000 sekarang, besok jadi 1000 triliun. Itulah bedanya. Orang kaya mikir investasi leher ke atas dulu. Mereka udah kaya tetap invest leher ke atas. Mereka tetap mikir. Mereka tetap belajar bagaimana caranya supaya sebuah investasi mereka bisa
Buat sedemikian rupa resikonya seminim mungkin. Ini kalau terjadi resiko, mitigasinya bagaimana? Ini kalau terjadi resiko, hal terburuknya apa? Kalau si miskin enggak. Kalau untung, wah, merasa paling pintar. Tapi kalau rugi, semua orang disalahkan. Elit global salah, presiden salah, ekonomi salah, guru TK-nya salah. Yang nggak salah siapa? Dirinya sendiri. Itu bedanya, bener-bener bumi dan langit banget bedanya. Lalu kemudian, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini seru banget nih. Yaitu adalah tentang hutang. Tentang hutang. Satu subjek, hutang, itu bisa punya dua polar yang berbeda, dua pemahaman yang berbeda. Dan dua pemahaman ini akan menentukan apakah seseorang akan jadi miskin atau jadi kaya. Kok bisa? Jadi gini, utang itu ada dua macam. Ada hutang yang baik dan hutang yang buruk. Orang miskin selalu mengambil hutang yang buruk. Mereka kelilit hutang. Ketika mereka kelilit hutang, mereka menyalahkan yang nagih. Mereka menyalahkan yang minjemin uangnya. Mereka menyalahkan dan sayangnya, didukung oleh sekitarnya. Ketika ditagih, merasa tertekan, yang salah siapa? Yang nagih yang disalahin. Yang minjem nggak pernah disalahin, sayangnya begitu. Kenapa? Misalnya gini, utang ada dua, utang jelek, utang yang baik, utang yang jelek. Bedanya apa? Utang yang jelek adalah hutang yang sifatnya konsumtif. Saya beli handphone misalnya nih, harganya 10 juta, ngutang. Itu handphone baru keluar dari toko, itu udah turun harganya, udah jadi 7 juta. Itu handphone baru saya ambil kardusnya, belum saya buka, saya balikin lagi. Mas, saya nggak jadi beli, saya mau jual lagi ke toko yang sama. Belum keluar toko, baru ngambil, ya udah turun tuh harganya. Tadi belinya tuh 10 juta, ya udah kita buyback deh 7 juta. Bayangin, satu barang yang nilainya turun, itu artinya apa? Ya konsumtif. Buat traveling, buat jalan-jalan, beli baju, beli sepatu, nonton konser. Itu semuanya adalah apa? Konsumtif. Nah, utang yang baik itu adalah utang yang bikin kamu makin kaya. Beli aset misalnya. Saya ngutang miliaran beli properti. Satu, propertinya harganya naik. Kedua, yang bayar cicilannya bukan saya, tapi penyewa propertinya. Artinya makin banyak saya ngutang di properti, karena saya ngerti apa yang saya lakuin, maka saya jadi semakin kaya. Sesimpel itu. Kok bisa? Ya bisa, karena sekali lagi, saya ngutang beli properti, propertinya harganya naik, satu. Kedua, yang membayar cicilannya bukan saya, tapi yang nyewa properti yang saya beli dengan hutang. Artinya apa? Semakin banyak saya ngutang untuk beli properti, saya akan semakin kaya. Itu yang namanya hutang yang baik. Hutang yang sifatnya produktif. Hutang untuk investasi. Tapi kebanyakan orang miskin, ketika dibilang, ayo kamu investasi, saya belum punya uang. Tapi ketika mereka gajian, langsung mikirnya apa? Wah, nanti malam habis gajian, gue mau healing. Wah, makan yang enak, all you can eat, ngajak temen rame-rame, abis itu nonton bola, abis itu nonton bioskop, abis itu party. Wah. Tapi kalau misalnya dibilang, kamu belajar buat naikin skill, kamu ikut seminar yang berbayar, ikut workshop, ikut komunitas, wah nggak ada duit, nggak ada waktu, itu bedanya. Dibilang nggak ada duit, ya udah kamu ngutang aja, ngutang untuk belajar high income skill, wah ngutang kan riba, wah ngutang kan, Tapi kalau misalnya utang untuk melukat ke Bali, ya, melukat di Ubud, wah tiba-tiba semuanya ada pay letter, ada semua. Padahal beli buku marketing bisa pakai pay letter, bisa. Padahal ikut seminar marketing bisa pakai pay letter juga ada. Ikutan workshop digital marketing juga ada yang pakai pay letter, bisa. Seminar investasi, seminar saham, semuanya ada kok opsi pakai letternya, tapi nggak mau. Mendingan pakai letternya buat apa? Buat beli skincare. Wah, ya silakan. Saya hanya menjelaskan inilah bedanya orang kaya orang miskin. Nah, gitu aja.
Yang keempat, jadi hutang udah yang ketiga, sekarang yang keempat, cara berpikirnya udah beda. Orang miskin cenderung berpikir jangka pendek. Orang yang makin miskin makin pendek mikirnya. Mereka mikir gini, orang miskin banget ya, nanti saya makan apa? Nanti malam saya makan apa? Benar-benar mikirnya tuh jam-jaman. Dalam satu hari mereka pecah tuh. Jam-jaman mikir ya, nanti siang makan apa, habis makan siang mikir nanti malam makan apa. Oke? Karyawan yang bekerja dengan gaji UMR. Nanti weekend mau kemana? Nanti habis gajian mau nongkrong di mana? Atau minimal nanti malam pulang kerja nongkrong di mana? Mikirnya pendek banget. Nanti abis nabung 3 bulan mau traveling kemana? Mau melukat kemana? Aduh, mau healingnya ngapain? Pendek banget mikirnya. Nggak pernah, at least mikir tahun depan nggak kepikiran. 5 tahun lagi nggak kepikiran. Mikirnya pendek. Orang kaya mikirnya makin kaya makin panjang. Orang-orang terkaya di dunia, mereka tuh mikirnya bukan lagi tahun depan mau ngapain, nggak. Mereka udah mikir gini, sampai tahun depan mereka udah ada di kalender tuh, meeting dengan siapa, meeting kemana, udah ada tuh sampai tahun depan udah ada. Oke? Tapi jangkauan pemikiran mereka, ide mereka, itu lanjutnya sampai lintas generasi. Bayangin, sampai lintas generasi. Kalau satu generasi itu plus minus 25 tahun, mereka udah bisa mikir 4 generasi ke depan, 100 tahun. Mereka udah mikir. Gimana caranya supaya apa yang saya bangun sekarang, kan biasanya gini, generasi pertama ngebangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan, biasanya begitu. Orang-orang super kaya, mereka udah ngerti. Jangan sampai kekayaan saya habis di generasi ketiga. Mereka mikir 100 tahun, 4 generasi mereka udah pikirin. Gimana caranya supaya semakin generasi, semakin naik kekayaannya. Makanya keluarga-keluarga besar seperti Rothschild, seperti Rockefeller, sekarang nih Bezos, Gates, Musk, Elon Musk, dan orang-orang super kaya, mereka udah mulai mikirin gimana caranya supaya generasi berikutnya itu makin kaya. Mereka udah atur tuh, mereka udah membuat struktur keluarganya supaya bisa kekayaannya berlanjut lintas generasi. Saya akan bahas hal ini, tapi nggak di video ini karena ini udah satu video sendiri. Ini panjang sekali penjelasannya. Saya akan bahas suatu hari nanti. Nah, yang kelima, yang terakhir, ini adalah suatu yang benar-benar orang miskin, orang menengah yang sebenarnya mereka butuh banget. Mereka selalu nggak mau. Tapi orang-orang super kaya yang sebenarnya mereka nggak butuh, tapi karena mereka mengerti betapa pentingnya hal ini, mereka semua pasti punya. Apa itu? Sekali lagi, saya tidak mengendorse apapun, saya tidak dibayar oleh perusahaan manapun, tapi ini adalah fakta. Asuransi. Wah, ini agen asuransi enggak? Saya bukan agen asuransi, saya juga tidak dibayar oleh asuransi manapun, tapi saya akan jelasin. Sekarang gini, ada orang miskin, orang menengah, orang kaya. Oke? Tiga-tiganya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Menurutmu, di antara 3 orang ini, siapa yang paling mungkin, yang paling mudah untuk bayar biaya rumah sakit? Yang si kaya dong, betul kan? Karena dia punya duit, dia bisa bayar biaya rumah sakit, nggak masalah. Tapi kenyataannya, orang kaya pasti punya asuransi. Orang menengah, orang miskin, enggan beli asuransi. Enggak, mereka enggan beli asuransi. Macam-macam alasannya. Wah, saya nggak butuh lah. Ini cuma nguntungin salesnya lah, segala macam. Akan ada yang bilang ini riba dan segala macamnya. Tapi asuransinya kan sebenarnya menjaga resiko. Oke? Kalau kamu sakit nggak ada yang pernah tahu. Kita bisa jaga kesehatan segetol apapun, serajin apapun. Tapi kalau sakit ya sakit. Virus datang nggak pernah ada yang tahu. Masalahnya, ketika virus datang, ketika penyakit datang, kita baru cari asuransi supaya rumah sakitnya gratis, udah telat, nggak bisa. Tapi kalau kita sehat, kita beli asuransi, ketika kita sakit, asuransi yang bayarin. Dan biasanya ini orang kaya nih.
Orang kaya beli asuransi. Jadi waktu mereka sakit, asuransi yang bayarin. Padahal mereka kaya, mereka mampu bayar sendiri. Tapi si menengah dan si miskin udah tahu miskin nggak punya duit, nggak mau beli asuransi. Ketika sakit, masuk rumah sakit, biayanya mahal banget. Yang salah siapa? Sekali lagi, pemerintah salah, guru TK salah, mas-mas yang jual nasi goreng depan rumah salah, elit global salah, semuanya salah. Tuhan pun disalahkan, yang nggak salah siapa? Dirinya sendiri. Padahal kalau mereka punya asuransi, minimal masuk rumah sakit tenang, istirahatnya lebih nyenyak. Kenapa? Karena mereka udah bisa bayar biaya rumah sakitnya. Sesimpel itu. Ada yang bilang, oh BPJS kan ada. Iya, BPJS ada. Tapi kalau cuma punya BPJS ya jangan mengeluh dong. Kalau BPJS-nya misalnya ngantrinya agak lama, kalau BPJS-nya misalnya dapat kamarnya yang seadanya ya jangan komplain, kan maunya itu. Nah, orang kaya sangat jarang yang saya lihat ya yang bergantung sama BPJS. Mereka punya BPJS ya karena itu kan ya hak sebagai warga negara. Mereka punya BPJS, tapi dari perusahaan asuransi lain pun mereka punya. Nah, dan satu hal tentang asuransi. Para keluarga terkaya, mereka memastikan keturunannya makin kaya, salah satunya adalah dengan asuransi jiwa. Tapi kan asuransi jiwa bukan buat kita, itu kan baru cair setelah kita mati, benar. Makanya saya bilang, buat generasi berikutnya. Nah, bagaimana cara pengaturannya supaya nggak disalahgunakan, saya akan jelaskan di video yang lain. Itu ada ilmunya sendiri tuh, gimana caranya tuh. Oke, nah, itu adalah 5 hal yang beda banget orang kaya dan orang miskin cara berpikirnya. Padahal halnya sama. Hutang, investasi, oh caranya beda cara berpikirnya. Tentang keuangan, oh beda. Tentang asuransi, oh beda sekali cara berpikirnya. Nah, itulah kenapa orang kaya, orang miskin makin miskin. Karena dari cara berpikir itu aja udah beda. Nah, kalau misalnya kamu sekarang gini, aduh tapi saya sekarang income masih kecil. Maka yang harus dilakukan adalah gimana caranya kamu bisa menguasai high income skill supaya income kamu meningkat. Tapi saya kerja di kantor gaji 5 juta, saya lembur cuma dapat 6 juta uang lembur, nggak masalah. Gimana kalau misalnya kamu nggak usah lembur, tapi di sela-sela waktu kerjamu, setelah pulang kerja, kamu bangun bisnismu sendiri. Bangun side hustle, bangun side project, side bisnis sampinganmu. Kamu bangun bisnis sampingan. Sehingga pada saatnya nanti, gajimu 5 juta, bisnis sampinganmu udah bisa ngasilin 5 juta. Kamu udah aman secara finansial. Pekerjaanmu hilang, kamu nggak mati. Karena kamu udah punya bisnis sampingan yang mana kalaupun kamu kehilangan pekerjaan utamamu, dipecat misalnya, kamu bisa full time gedein bisnis sampinganmu. Jangan sampai keburu pekerjaannya hilang karena digantikan oleh AI, misalnya AI gitu ya, digantikan oleh AI. Kamu belum punya income sampingan, belum punya buffer nih, belum punya pengaman finansial. Telat. Nah, mendingan sekarang kamu masih punya gaji bulanan, kamu juga punya bisnis sampingan. Sehingga nanti bisnis sampingannya semakin besar, gajimu udah seperti uang lewat aja, kan lebih asik kayak begitu sebetulnya. Nah, kalau kamu mau bangun bisnis sampingan, gimana caranya? Sekali lagi, invest layar ke atas. Orang kaya, invest layar ke atas. Kamu bisa beli buku ini, kamu bisa belajar dari buku ini, Scroll Like Cuan. Karena di buku ini kamu akan belajar gimana caranya mengubah media sosial menjadi mesin income. Kamu bisa punya bisnis dari media sosialmu. Oke? Saya masih pemula, saya masih awal, nggak perlu khawatir karena di buku ini kamu akan belajar apa langkah awalnya dan mulainya dari mana. Oke? Kalau kamu mau beli buku ini untuk investasi layar ke atas supaya kamu bisa bangun bisnis onlinemu sendiri, kamu bisa klik link yang ada di bawah. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.